Tahun. To Mr. Dr. Sofian Hadi, MAG MAgum, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi manatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solo atau yang mewakili, Bapak Komite, Bapak Ibu tamu undangan, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sumatera Barat, Majelis Guru, Bapak Ibu Wali Murid, istimewa anak-anak kami yang diwisuda pada hari ini. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka mengikuti prosesi wisuda anak-anak kita tahfiz. Sungguh senang Bapak Ibu ya, kita melihat mereka tampil. Anak-anak ini Bapak Ibu adalah anugerah terbesar setiap pasangan suami istri. Karena itu anak di dalam Al-Quran diberikan nama khusus oleh Allah, yaitu Qurrata A'yun. Di surat Al-Furqan ayat 74. Qurrata A'yun inilah yang diterjemahkan dalam pepatah kita, nak kandung sibiran tulang, palare ubek jari palare damam. Gitu ya. Itu yang namanya Qurrata A'yun. Ibu bapak tadi yang melihat anak-anaknya di wisuda, apalagi yang tampil baca Quran tadi, saya kira lelahnya mencari uang hilang seketika. Yang damam sehat tiba-tiba. Percaya saya Bapak Ibu. Ya, saya pun ya mendengar mereka baca Quran, apalagi yang dua terakhir tadi ya, siapa Haikal sama siapa lagi satu Fikri. Masya Allah ya, saya tidak sadar meneteskan air mata. Suaranya bagus, bacaannya bagus ya. Mudah-mudahan salah satu atau yang di depan ini itu jadi menantu saya suatu hari ya. Saya punya anak ya SMA Bapak Ibu, kelas 3 juga ya. Ya, mudah-mudahan salah satu dari mereka itu nanti jadi menantu saya gitu. Ya. Iyalah. Nanti nomor HP saya tinggalkan sama Pak Guru. Mana tahu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, memang anak itu anugerah terbesar. Tapi anak itu juga bisa jadi petaka. Kenapa begitu? Yang paling ditakuti orang tua nanti di akhirat anak-anak mereka. Apa kata Allah di surat Abasa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nanti di akhirat kata Allah, ayah nampak anaknya lari tunggang langgang. Yafirru, kata farra itu bebu lari pontang panting. Kalau lari itu banyak bahasa Arabnya, ada sa'a, ada jara, tapi Allah tidak menggunakan sa'a, tidak menggunakan jara, tapi farra, seperti lari dari kematian ya. Yauma yafirru itu lari sejauh-jauhnya. Bayangkan Bapak, kita lihat anak sekarang pasti ingin memeluk anak kita. Besok di akhirat kita lihat anak lari tunggang langgang. Kenapa? Karena kita akan dituntutnya di akhirat. Itu kata Nabi, ada orang yang hampir masuk surga, sedikit lagi baru masuk surga, tidak jadi, batal. Kenapa? Ada yang berteriak, ya Rab ansifni min hazaz zalim, ya Allah cegah kaki orang zalim ini. Allah bertanya, kenapa kau sebut dia zalim? Itu kan ayahmu. Betul, dia ahli ibadah, dia baik, dia saleh, tapi ketika di dunia tidak pernah memperhatikan saya. Tak pada dia memperhatikan ibadah saya. Mau saya ibadah mau tidak pada dia tanya. Sekarang saya minta keadilan kepada engkau. Sebagai mengatakan diganti posisinya oleh Allah. Itu bukti anak itu petaka kalau tidak dididik dengan baik. Karena itu Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah menceritakan ada dua sosok orang tua yang paling hebat, Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria.
Nabi Ibrahim Bapak Ibu, nanti diceritakan di surat As-Saffat mulai ayat 100. Sampai usia 80 tahun Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri saya anak yang saleh. Itu doa Nabi Ibrahim selama 80 tahun. Minta kepada Allah agar diberikan anak yang saleh, bukan anak yang gagah, bukan anak yang jadi pejabat. Tidak, tapi dia minta anak dengan sifat as-salihin. Beri saya anak yang saleh ya Allah. Itu kenapa lama dikasih? Karena mintanya anak saleh. Kalau minta anak laki-laki capek tu ibu. Tapi kok minta anak saleh, prosesnya panjang, dikasih usia 80 tahun. Nabi Zakaria lebih lama lagi, usia 90 tahun dapat anak. Tapi doanya sama. Apa doa Ibrahim? Nanti kalau doa Nabi Zakaria, nanti Bapak Ibu baca di surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, beri saya anak yang baik. Ibrahim minta anak yang saleh, Nabi Zakaria minta anak yang baik. Tapi ternyata ketika mereka diberi anak, Nabi Ibrahim dapat anak Ismail, Nabi Zakaria dapat anak Yahya. Itu doa tidak berakhir pada doa. Mari kita belajar di kedua orang tua ini Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan supaya anak yang saleh, zuriatan thayyibah ini bisa kita peroleh? Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim untuk dapat anak saleh tadi? Dia berdoa, beri saya anak yang saleh ya Allah. Betul, diberi Allah dia anak laki-laki Ismail. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah anaknya lahir? Rabbi Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim membawa pindah anaknya dari Palestina, dibawa pindah ke Makkah. Di Makkah tidak ada orang, area kosong, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada siapa-siapa, air tak ada, tumbuhan tak ada. Yang satu-satunya ada di Makkah ketika itu Baitullah, rumah Allah. Masalah Bapak Ibu ya, Nabi Ibrahim supaya anaknya saleh dicarikan lingkungan. Apa lingkungannya? Di pinggir rumah Allah anaknya ditinggalkan. Lingkungan penting. Tidak bisa anak kita saleh kalau lingkungannya tidak kita carikan. Itu kenapa Maryam disebut wanita terbaik dalam kehidupan sepanjang semesta. Ya Maryam, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Kenapa Maryam disebut wanita terbaik dalam sejagat ini? Kalau ada bumi 100 dihuni laki-laki perempuan, dari 100 bumi itu Maryam nomor 1 kata Allah. Kenapa? Coba perhatikan, ketika ibunya melahirkan dia, di mana Maryam ditaruh? Di mihrab Baitul Maqdis. Siapa yang mengasuh dia? Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Penting Bapak Ibu carikan lingkungan yang baik. Maryam kenapa tumbuh jadi wanita yang baik? Tinggal di lingkungan masjid yang dilihatnya orang-orang saleh. Beruntung Bapak Ibu sudah dapat lingkungan yang baik di sini. Kok di rumah anak Bapak Ibu kok tak main HP kok alang leh? Nak tahu kok libur tak main HP tak anak-anak bu? Hah? Lain tak lah ya? Alhamdulillah. Kalian kalau libur main HP nak? Jangan tutup je. Aku hilang kapalan tu kau. Ya tak apa-apa kalau libur tak apa-apa. Namanya libur kan perlu refreshing. Tapi kalau di rumah lah anak Bapak Ibu 3 tahun tuh pasti stres. Tak mungkin dipisahkan dari HP zaman sekarang. Orang gaya-gaya itu sudah HP yang mana, apalagi anak-anak. Untunglah Bapak Ibu anaknya dititip di sini. Di sini tidak ada HP, TV ada sini Bu. TV ada ya. Tapi nonton tiap hari enggak ya. Lingkungan. Makanya kenapa Nabi Ismail tumbuh jadi anak yang saleh, tinggal di samping Masjid Haram. Kenapa Maryam menjadi anak yang saleha? Karena tinggal di Baitul Maqdis. Itu penting. Itu kenapa Nabi Ismail, Maryam menjadi anak yang terbaik. Hidup tumbuh di lingkungan yang baik. Nabi Zakaria, hebat lagi. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria ketika anaknya lahir? Supaya anaknya menjadi anak yang thayyibah tadi. Baca surat Maryam, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Ya Yahya, khuzil kitaba bikuwah. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria supaya anaknya baik? Wahai anakku, peganglah Alkitab dengan kuat. Pegang Alkitab itu bukan baca bukit Al-Quran tak.
pahami, baca, pelajari, hafal. Itu namanya khuz alkitab bikuwah. Masalah Bapak Ibu ya, Nabi Yahya itu sejak kecil itu hidupnya dengan Alkitab. Dan dulu Taurat. Ya, karena Injil Quran belum ada, Taurat baru. Maka Nabi Yahya didekatkan dengan Alkitab sejak kecil. Apa dampaknya? Apa dampaknya kalau anak sejak kecil didekatkan dengan Al-Quran? Apa kata Allah? Wa atainahul hukma sabiyya. Sejak masa kanak-kanak dia diberikan Allah hikmah. Bapak Ibu, anak Bapak Ibu yang dekat dengan Al-Quran, dia akan diberikan Allah hikmah. Apa tuh hikmah Bapak Ibu? Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Hikmah itu perasaan yang halus dan lembut. Anak yang dekat dengan Al-Quran ini Bapak Ibu, perasaannya halus, lembut. Tidak perlu kali-kali mengeceknya Bapak Ibu. Pasti, kenapa? Al-Quran akan membentuk dirinya menjadi lembut. Kenapa? Al-Quran itu sifatnya hakim. Yasin wal Quranil hakim. Kalau bacaannya Al-Quran yang Al-Hakim, maka dia pasti menjadi orang yang hakim pula. Maka you anak-anak itu yang hafal-hafal Quran itu tidak sakit gigi mengecek ya. Dia bijaksana. Saya punya anak Bapak Ibu, dua beda. Yang satu memang dekat dengan Al-Quran, yang kedua dekat tapi kurang dekat ya. Yang satu nih Ibu, yang dekat dengan Al-Quran ini, kalau saya ajak jalan-jalan pergi belanja misalnya ke mall, dia akan selalu bertanya ke saya, cukup uang ayah? Kalau enggak usah, nanti saja. Ini nomor dua ke Ibu, melajang-lajang dan dibawa Ibu. Beda apa? Apa yang membentuk dia? Al-Quran yang ada di dada mereka. Orang kalau Al-Quran di hatinya bijak Pak, lembut. Kalau bahasa tahu yang jogendian, tahu jo subi maco, lalu mengecek lah pahamnya, lalu tak kilik lah kalam. Maka sebenarnya Pak, istri ini Pak, kalau dekat dengan Al-Quran Pak, tak payah mengecek ibu Pak. Ibu dan pahlawan tu Pak, tu jauh jo Quran tu Pak. Ya, kalau ada ibu penjawit di rumah Pak, suruh baca Quran Pak. Ya toh. Betulnya apa neng karyamu suruh baca Quran ibu. Atau ibu baca Quran pi jadi Yasin mati ya kok. Ya kalau apa karyamu tu bacakan Quran. Ibu kalau baca Quran dah kayak apa tu gak kancang bacanya supaya tak dengar telinga apa tu. Sebab begini Ibu, iza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, engkau dengar bacaannya, rahmat Allah dicurahkan pada yang mendengar. Yang membaca lebih hebat lagi, yang mendengar rahmat Allah. Makanya kalau ibu baca Quran di rumah, Pak kok kembali baca Qurannya, kancangan saya baca dah kayak apa tuh, supaya apa tuh lunak hatinya. Iya, apa nih karyamu itu jarang memandang baca Quran tuh, kalau jarang baca tuh. Karena Al-Quran ini kata Allah akan menjadikan orang hakim, bijaksana. Anak-anak ibu yang hafal Quran coba di rumah, bahagia ibu. Mengecek awak, ya anu sudah awak mimbau lah tipu itu. Tapi yang tak hafal Quran, yang tak takut jual Quran, lah panik mimbau je beko ke beko tu. Anak-anak ibu begitu datang azan, lari ke solat tu. Yang tak dekat dengan Al-Quran, dan disuruh berkali-kali peci api beko ke beko aja tu bang. Betul kita. Mengecek jawab ada kecek gini ya mama itu saja coba. Tidak ada kebahagiaan kecuali anak kita hafal Quran. Karena Allah janjikan Nabi Yahya, kenapa dia menjadi anak yang hakim sejak kanak-kanak sabiyan, karena Al-Quran, karena Alkitab ada padanya. Itu hebatnya Ibu. Yang kedua kata Allah apa? Wahananan min ladunna. Anak kalau dekat dengan Al-Quran, dia menjadi anak yang hanan, yang santun Ibu. Santun, hanan. Santun dia, lembut dia. Itu. Makanya ini semua orang kalau dekat dengan Al-Quran santun, bicaranya menyenangkan. Itu. Nah, jadi memang cara kita bicara, pilihan kata yang muncul itu tergantung bacaan kita. Kalau Al-Quran bacaan kita, yang kedua itu kelemah lembutan. Karena begini Ibu, Al-Quran itu kitab suci, suhufun mutahharah. Orang kalau baca Al-Quran, dia akan suci. Kenapa? La yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang suci. Itu makanya Bapak Ibu berwuduk lu pegang Quran tuh.
Orang kalau suci dirinya, suci badannya, tidak mungkin ada yang kotor keluar. Kasar itu bukan kesucian. Itu kenapa orang kalau dekat dengan Al-Quran, hanan, semua yang keluar itu menyenangkan. Pasti itu Ibu. Allah sudah sebut dan ada contohnya Nabi Yahya. Lalu kata Allah apa? Wabarran biwalideh. Anak kalau dekat dengan Al-Quran, otomatis dia akan berbakti pada orang tuanya. Tak perlu diajar cara berbakti. Tak perlu diajar cara berbakti. Anak yang dekat dengan Al-Quran itu Allah jamin otomatis barran biwalideh. Hebat begitu. Dan bukan hanya itu, kata Allah, lam yakun jabbaran asiyan. Mereka tidak akan menjadi manusia yang keras kepala. Tidak akan menjadi anak pembangkang. Al-Quran sudah kasih tuntunan ke Ibu. Kalau ingin anak kita patuh, baik, penurut, lembut, santun, itu Quran obatnya. Satu-satunya itu, tak ada yang lain. Contoh ada. Maka Bapak Ibu, begini. Besok di akhirat Bapak Ibu ya, anak-anak kita yang ini, apa kata Nabi? Man ta'allamal Quran, hadis Ibnu Hibban, wastazhara wa hafiza adkhalahu Allahul jannah wa saffa'a asyrata min ahli baitihi au jabat lahumun nar. Siapa yang belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, dia masuk surga. Dianya masuk surga. Nih Pak, ini sudah pasti surganya nih Pak. Yang pakai toga ini Pak, Nabi sebut begitu. Tidak saya yang jamin. Nabi yang sebut adkhalahu Allahul jannah, karena dia hafizah. Bukan hanya dia, wasaffa'a asyrata min ahli baitihi au jabat lahumun nar, dia akan dibolehkan membawa 10 keluarganya. Terkejut Ibu ya. Dia diperkenankan membawa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Tidak satu Ibu ya. Dan ini bukan yang masuk surga ini, yang sudah divonis ingkrah di pengadilan akhirat. Tidak ada lagi banding, udah sampai kasasi. Vonis sudah ingkrah, eksekusi tinggal 10 orang yang mau dieksekusi masuk neraka batal. Karena ini yang belajar, yang mengkaji, yang menghafal, yang mengajarkan Al-Quran. Kurang apa hebatnya tuh Bapak Ibu? Bapak Ibu baca nanti, ada 3 surat paling tidak ya. Pertama surat Al-Ma'idah ayat 36, nanti dibaca. 2 Az-Zumar 47, Az-Zumar 47. 3 Ali Imran 91. Sama kira-kira apanya maksudnya. Begini, ketika manusia melihat azab di akhirat, lah nampak azab neraka. Kata Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'an. Andai manusia di hari itu memiliki kekayaan semua dunia. Dunia ini Pak, Bapak punya semua. Apa yang ada di muka bumi ini, yang di bawah, yang di atas, Bapak punya sendiri. Wa mislahu ma'ahu, ditambah lagi sebanyak itu 2 kali lipat dunia, Bapak punya kekayaan di waktu itu. Atau di surah Ali Imran itu mil'ul ardi zahaban, dia punya emas sebesar bumi. Ada orang yang sekaya itu? Tak ada. Emas sebesar bumi dia punya di hari kiamat. Apa kata Allah? Supaya dia selamat dari azab neraka, laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah. Dia akan mengganti semua hartanya agar selamat dari azab. Ambil semua kekayaan saya. Sekarang bukan 1 orang Bapak Ibu, 10 orang. Kira-kira untuk seperti tadi anak Bapak Ibu, berapa bayarannya harusnya dibayarkan ke guru-guru di sini? Ibu bapak punya emas sebesar bumi akan diserahkan di hari itu. Sekarang 10. Berapa bayaran untuk mereka ini, untuk beliau-beliau ini? Saya kadang kesal Ibu, di Padang itu guru-guru mengaji itu 500.000 sebulan mungkin. Padahal anakku akhirat menyelamatkan. Bukan hanya akhirat anak itu, akhirat keluarganya 10 orang. Hanya dengan 500.000 sebulan, hanya dengan 15.000 sebulan 1 orang. Aneh bin ajaib Bapak Ibu, 15.000 sebulan, 6 bulan kayak menunggak. Maka ibu-ibu jangan lambe-lambe aja SPP Pak. Iya.
Sebelum datang jadwal SPP itu antarkan lagi. Bahkan andai bapak ibu harus menjual semua aset yang ada demi anak-anak seperti ini, jual semua aset itu. Tidak ada nilainya dunia ini bapak ibu dibandingkan ini, mereka ini. Tidak ada bandingannya. Yakinlah bapak ibu dengan ucapan saya. Kalau tidak percaya besok mati dulu, jadilah besok. Bapak ibu, apa kata Nabi? Nanti ada orang diangkat ke surga paling tinggi. Innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannati yaumal qiyamati. Hadis At-Tirmizi. Nanti ada orang diangkat ke surga paling tinggi. Amalnya sedikit, pamalih beribadah, ibu. Sedikit amal, surganya paling mewah. Paling mewah, ibu. Di hari itu dia malu bertanya kepada Tuhan, ya Rabb, anna lihaza. Ya Tuhan, surga saya kok sehebat ini. Malu saya, amal saya sedikit. Saya orang yang pemalas di dunia. Apa jawaban Allah? Haza bistighfari waladikalaka. Ini karena anakmu yang selalu mendoakan. Bapak ibu, siapa anak yang mendoakan kita? Yang dalam bahasa agama waladun salih, anak yang saleh. Mustahil anak saleh itu mendoakan kita. Hanya anak yang saleh yang mendoakan kita. Dan inilah orangnya, anak bapak ibu yang akan mengangkat ke surga paling tinggi itu. Saya Masya Allah Bapak Ibu sering, kalau saya khutbah Jumat, itu biasanya hari Jumat itu habis khutbah, sholat Jumat, itu ada jenazah dibawa ke masjid untuk sholat jenazah. Sering saya temukan itu kenyataan. Kalau sudah selesai, itu saya panggil, mana anak-anaknya? Ke depan, silakan Bapak jadi imam. Hampir 90% saya temukan di lapangan itu, dia menyerahkan ke Ustadz, Pak Ustadz, tolonglah Pak Ustadz saya. Kami serahkan Pak Ustadz, kalau ada Bapak Ibu punya anak laki-laki, jenazah Bapak Ibu terbujur, salat mendoakan Bapak Ibu, tidak mau tidak dia yang memimpin, itu samalang-malang punya anak. Tidak ada manusia yang paling malang punya anak yang seperti itu. Bapaknya terbujur akan diangkat ke surga paling tinggi, dia buang kesempatan itu. Tidak bisa salat jenazah, 40 tahun di dunia tidak bisa salat jenazah. Keterlaluan itu. Salat jenazah itu tidak saya dan antuk yang sedonya mana kepayahan. Ya kan? Sama ada aku salat jenazah antuk saja. Itu takbir bunyinya, Fatihah antuk lahnya. Dah dapat Fatihah semayang selama kalau itu. Takbir Allah salli ala Muhammad itu saja. Lah, takbir Allah maghfirlahu. Boleh itu saja Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu itu saja. Yang kampek Ustaz Allah maghfirlahu dia. Assalamualaikum boleh. Bapak yang semayang jenazah itu. Maka tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali dia punya anak yang saleh, diangkat ke surga paling tinggi. Berapa bayarannya itu Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu jangan dianggap ringan menjadikan anak-anak seperti ini. Akhirat mereka diuruskan, akhirat ibu bapak diuruskan juga. Maka saya tuh Bapak Ibu termasuk yang kesal kalau ada jamaah tuh tidak menghargai guru-guru mengaji, guru-guru ya Al-Quran ini. Tidak bisa dibayar dengan. Memang begini Ibu, kami tidak boleh minta upah, betul. Nabi melarang mengajarkan Al-Quran minta upah, betul. Hadisnya sahih. Memang kami tidak boleh pasang tarif. Sama kayak saya sekarang kan mengajar nih. Yang saya ajarkan bukan bacaannya tapi isinya. Tidak boleh minta upah, betul. Memang saya tidak boleh minta upah. Dan Bapak Ustaz kan lagi amplop, itu tak ada upah tuh, itu sedekah nama itu, beda apa Ibu? Ya, tadi aku di panitia ada, Ustaz minta tolong bagi tausiah ya, bagi ceramah di lapangan wali murid di sama dua jadi, insyaallah ya tuh hari kami jam sekian baik, insyaallah datang kok. Tak ada bertanya panitia, bara tuh Pak Ustaz, ada gantung hadis Pak kok sahih kok daif sekian, ada coba, tidak ada, saya datang saja, sudah selesai saya sampaikan, tidak ada boleh minta upah, betul guru mengaji tidak boleh minta upah. La as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Karena upahnya dari Allah. Kami yang mengajarkan Al-Qur'an ini Ibu, beliau ini surganya paling tinggi. Tidak ada surga setinggi orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Beliau itu surganya paling tinggi. Kami surganya paling tinggi. Itu kenapa ibu bapak nanti dipanggil masuk surga dengan imamnya mereka masing-masing. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Semua orang dipanggil masuk surga dengan imam mereka. Karena imam itu surganya paling tinggi karena dia penghafal Quran. Surganya paling tinggi. Cuman Bapak Ibu tolong perhatikan kesejahteraan guru mengaji. Ibu untuk les matematik, fisika didatangkan ke rumah berapa kali seminggu, ratusan ribu bahkan jutaan, gampang mengeluarkan. Untuk guru mengaji setiap hari
500.000 sebulan. Itu keterlaluan nama itu ibu. Ya. Makanya Pak Ibu yang anak-anak risiko kok, jangan sampai lo guru-guru sekolah bawa WA le Pak Ibu SPP dong dibayar, tak usah. Ibu bapak yang tanya, Pak bido SPP bulan kini kami bayar. Iko lah nani ewan bendahara atau WA lu jadi bayar le. Ya, siko pakai SPP Ibu. Pakai ya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada manusia yang paling bahagia kecuali Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, bila dia punya anak penghafal Quran, besok di akhirat diberikan mahkota yang cahayanya lebih dari cahaya matahari, yang diberikan pakaian yang melebihi nilai dunia dan isinya. Ibu bapak nanti dikasih pakaian tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan isinya. Itu berdoa baju itu. Bayangkan Ibu, dijual dunia kok sadonya kok tidak bisa mengganti baju ibu. Coba baju ibu disuruh gosok tuh, tidak tanggung gagahnya baju ibu itu. Tapi dia malu bertanya, ya Rab, bima kusina, baju saya dari mana kok semewah ini? Apa jawaban Tuhan? Bi akhzi waladikum al-Quran, karena engkau menyerahkan anakmu belajar Al-Quran. Kurang hebat apa lagi? Tidak ada Pak Ibu, yang begini-begini sudah, ini permata, sudah. Maka saat tadi Pak Ibu berharap berdoa, salah satu yang tadi di depan itu jadi menantu saya. Ya kan? Haikal atau Fikri ya. Ya. Nanti kalau dia kuliah di UIN, kalau kuliah dengan saya itu langsung dapat A selalu. Saya ngajar bahasa Arab Bapak Ibu. Saya di jurusan sastra Arab. Kalau nanti Fikri Haikal masuk jurusan sastra Arab, itu langsung saya luluskan tuh. Ya. Tapi jadi menantu saya. Gitu. Nepotisme kan nggak apa-apa, kan dia saleh itu. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hadir, wali murid. Ya anak-anaknya anak terbaik. Cuma waktu saja yang terbatas menampilkan. Saya yakin semua punya kemampuan yang sama. Ya selamat kepada Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan insya Allah kita nanti ketemu di surga dengan punya anak-anak seperti ini. Ya. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.